Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa kasih setia Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kita, pribadi lepas pribadi, dan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Pasti ada sukacita dan rasa syukur apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan nyata, ya dan amin dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020, walaupun banyak hal yang kita hadapi, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, walaupun banyak permasalahan hidup yang kita hadapi, tapi kita tetap yakin dan percaya tuntunan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memasuki tahun 2021 ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan membuka pelayanan kita pada tahun 2021 ini secara khusus dalam ibadah rumah tangga sektor yang mungkin terlambat kita lakukan, yang harusnya kita mulai pada awal Februari, tapi tidak ada kata terlambat. Semua itu hanya ketika kita memulai ini semua karena penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita akan angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Kita undang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, persekutuan yang memuji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan MPH POP TNL Sunter yang akan disampaikan oleh Ketua 2 Bapak Diaken Rudi Manurung. Dipersilahkan. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari Jemaat POP TNL Sunter. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya selalu melindungi kita semua. Hari ini
tanggal 25 Februari 2021, ibadah keluarga sektor A dan B, C dimulai dengan secara online. Untuk itu, pada malam hari ini, ibadah sektor A, B, dan C akan diawali dengan pelayanan Bapak Pendeta Musa Hotmasitorus. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah secara online di rumah. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dan kita harus selalu menjaga kesehatan. Dan ingat, dengan protokol kesehatan dimanapun kita berada, kita harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan anjuran pemerintah. Demikianlah, selamat beribadah. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Diaken Rudi Manurung atas sambutannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu bersama-sama jemaat Tuhan, bersekutu penuh sukacita, bersekutu dengan penuh rasa syukur. Sebab kita rindu lawatan Tuhan, kita rindu hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dijemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberkati kami, Bapa yang senantiasa melimpahkan kasih setiamu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini dengan rasa syukur Bapa, kami menghadap hadirat-Mu. Kami datang kepadamu Bapa untuk memulai ibadah kami saat ini. Di tengah segala sesuatu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kami, begitu banyak pergumulan kehidupan kami. Tapi kami boleh senantiasa bersyukur, kami boleh senantiasa mengatakan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, apapun yang tengah kami hadapi. Untuk itu memberkati ibadah kami saat ini, memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Musa Sitorus yang akan melayangkan kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan saat ini boleh berkenan kepadamu, dan terlebih daripada itu semua untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Kita angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan, kita mengangkat hati kita, kita serahkan hidup kita, kita bersyukur memuji Tuhan dengan kecapi dan sambil menari. Kita angkat pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa Hotmatua Sitorus SSI MTR Opslah. Baik Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, yang saat ini sedang berada di rumah dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan rekaman ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala syukur dan hormat kami hanya kepadamu ya Allah, Allah pencipta, Allah penjaga kami, Allah penyelamat kami dan penolong kami di setiap masa. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat kesaksian Alkitab. Kami bermohon urapi hamba-Mu agar mampu menyatakan kebenaran Tuhan. Urapi juga umat-Mu yang mendengarkan agar mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hadirlah bersama kami dimanapun kami berada ya Kristus, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 9.
Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu dapat mengikuti di rumah masing-masing. Beginilah tertulis, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, menghayati dan melakukannya. Shalom. Halo. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu jemaat yang menyaksikan rekaman ini, yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing ataupun dimanapun Bapak Ibu berada yang dapat menyaksikan ini, saya percaya Bapak Ibu penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, tema pada kita hari ini adalah syarat dan ketentuan. Bapak Ibu, perjanjian adalah sebuah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing bersepakat atau bermufakat, berjanji akan mentaati poin-poin apa yang tertera atau apapun yang mereka cantumkan, mereka bersepakat untuk mentaatinya, untuk melakukannya. Maka itulah disebut perjanjian yang ada saya baca di dalam definisi. Perjanjian memiliki sebuah konsekuensi atau memiliki sebuah dampak, memiliki sebuah akibat, memiliki sebuah ekses begitu ya. Nah, berbicara tentang perjanjian Bapak Ibu, ada sebuah kisah di mana suami istri telah menikah sekitar 25 tahun. Pada awal menikah, mereka memiliki sebuah perjanjian
permufakatan bahwa siapapun di antara mereka berdua yang marah, baik istri ataupun suami, ketika mereka sedang dalam keadaan marah, emosi terhadap pasangannya, maka mereka bermufakat, berjanji satu sama lain untuk tidak boleh marah itu, ngambeknya itu dibawa sampai besok pagi. Artinya bahwa itu harus diselesaikan sebelum mereka tidur. Dan mereka tidak boleh tidur sampai itu diselesaikan. Itulah kesepakatan mereka pada awal pernikahan. Di awal-awal pernikahan Bapak Ibu mereka bisa mentaati ini. Karena masih begitu antusiasnya, masih begitu berbunga-bunganya, begitu ya. Lambat laun kemudian 25 tahun pernikahan. Maka ada sesuatu yang berubah Bapak Ibu. Ada sesuatu yang berubah dari pasangan ini. Dan mereka datang kepada psikolog. Mereka datang dan berkata, tolong bantu kami. Ada sesuatu yang terjadi di antara kami. Psikolognya bertanya, apa akar masalahnya? Mereka berkata, kami sudah tidak tidur selama 3 hari. Kami tidak tidur selama 3 hari dan kami sangat lelah. Akibat kami tidak tidur 3 hari, kami loyo. Kami tidak bersemangat. Dan kami memandang segala sesuatunya menjadi semacam tidak bisa berpikir positif. Pikiran kami kemana-mana, mudah emosi. Oke, baik, kata psikolog. Katakan pada saya apa yang terjadi. Selidik punya selidik Bapak Ibu. Ternyata suami istri ini memendam marah, ngambek. Sehingga mereka masing-masing mengatakan, saya tidak mau memulai pembicaraan, biar istri saja yang memulai. Saya kan lelaki, gengsi, capek biar istri saja yang memulai. Nah si istri juga berkata, biar suami sajalah, masa puluhan tahun pernikahan, saya terus yang memulai, membuka percakapan ketika kami emosi, ketika kami marah, masa saya terus, kata istrinya. Alhasil Bapak Ibu, mereka tidak tidur 3 hari. Lalu mereka berkata, bolehkah kami membatalkan janji yang kami nyatakan di awal pernikahan? Ternyata mereka Bapak Ibu sangat memegang teguh janji pernikahan ini. Nah, jemaat yang Kristus kasihi, berbicara tentang perjanjian, apa yang kita baca tadi di dalam 1 Raja-Raja 9, ini juga sebenarnya adalah sebuah perjanjian antara Allah dan juga keturunan Daud, yang dalam hal ini diwakili oleh Salomo. Perjanjian di mana tahta Daud, tahta kerajaan Daud akan turun-temurun kepada anak-anaknya sepanjang. Sekali lagi, sepanjang mereka hidup dalam Allah. Sepanjang mereka tidak menduakan Allah. Sepanjang mereka hidup dengan benar. Maka itulah syarat yang diberikan oleh Allah. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, pola-pola hubungan Allah dan manusia itu banyak berpola bahwa Allah menyatakan langsung kepada manusia. Sehingga dikatakan tadi bahwa ketika Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya, maka Tuhan menampakkan diri kedua kalinya kepada Salomo. Tuhan menampakkan diri dan membuat perjanjian itu. Sebenarnya bukan membuat lagi, tapi mengingatkan adanya sebuah perjanjian antara leluhur Salomo kepada Allah. Bahwa Israel adalah milik Allah sepenuhnya, bukan milik orang lain, bukan milik ilah lain. Poin utama yang ingin disampaikan pada Tuhan, yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada Salomo dalam pasal ini adalah kerajaan Israel akan tetap utuh menjadi sebuah kerajaan ketika Salomo sebagai figur raja membawa dirinya dan juga membawa umatnya kepada Allah Israel.
Tapi jika perjanjian itu tidak diindahkan, jika perjanjian itu dilanggar Bapak Ibu oleh Salomo, sekali lagi oleh Salomo dan juga oleh umat Israel, maka semuanya akan selesai. Kerajaan itu akan dibubarkan, kerajaan Israel akan dipecah-pecah, Israel akan mengalami penderitaan. Itulah perjanjiannya Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi. Allah yang hadir di rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo akan tetap menjadi Allah Israel ketika Israel dan Salomo berkenan kepada Allah. Tapi jika tidak, maka rumah itu akan diratakan. Itulah syaratnya Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi. Dari hal tersebut, kita kemudian melihat pada pasal-pasal berikutnya, ternyata Salomo tidak hidup sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, yang dibuat oleh Allah dengan bapak-bapak leluhur Salomo dan juga dengan Salomo. Pada pasal-pasal selanjutnya, terkhusus pada pasal 11, 1 Raja-Raja 11, kita bisa membaca bagaimana Salomo kemudian memiliki banyak perempuan-perempuan, memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. 700 istri dan 300 gundik, di mana semua ini, istri-istri dan gundik-gundiknya ini membawa Salomo kepada ilah-ilah lain. Akhirnya Salomo mendirikan ilah-ilah lain dan dia melupakan Allah Israel. Maka mulailah perjanjian yang tadinya dibangun kemudian mulai pudar. Dan Israel akan terkoyak-koyak. Kerajaan Israel akan terpecah-pecah. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, maka apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah, pertama, ketika kita sebagai orang yang dipercaya Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang dipercaya dalam suatu kedudukan, seperti Salomo yang dipercaya menjadi raja, maka kita sebenarnya mengemban sebuah kewajiban, mengemban sebuah tugas yang berat yang memiliki dampak kepada orang lain. Artinya, kedudukan Bapak Ibu, kedudukan saya dimanapun kita, dalam tugas kita, di dalam pekerjaan kita, memiliki dampak kepada orang lain. Keputusan yang baik yang kita lakukan akan berdampak baik bagi orang lain. Perbuatan kita yang baik akan berdampak baik pada orang lain. Tetapi perbuatan kita yang buruk, keputusan-keputusan yang diambil oleh kita sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemegang posisi, memiliki dampak yang buruk juga bagi orang lain. Seperti Salomo. Salomo yang tidak mengindahkan perjanjian itu mengakibatkan Israel terpecah-pecah. Poin kedua yang mau kita pelajari adalah begini Bapak Ibu. Kita memiliki sebuah perjanjian dengan Allah. Sebagai manusia, sebagai anaknya. Ketika kita ditebus oleh Allah di kayu salib, itu adalah perjanjian paling hakiki antara kita dengan Allah. Bahwa kita sudah ditebus olehnya. Bahwa kita adalah miliknya. Oleh sebab itu, maka ada sebuah kewajiban bagi kita orang percaya untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan telah tetapkan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesucian. Jalan Kristus. Terkadang Bapak Ibu memang kita mungkin sering bertanya, Tuhan, aku sering ke gereja, aku rajin berdoa kok, aku sering memberikan persembahan, aku sering berdiakonia, aku banyak memberikan sumbangan, tapi kenapa Tuhan beberapa doaku tidak dijawab? Bapak Ibu yang Kristus kasihi, mari ingat pola perjanjian lama ketika Allah berbicara langsung dengan manusia, pada saat ini polanya sudah berbeda. Allah menjawab setiap doa kita lewat berbagai cara. Lewat tetangga, suami, istri, anak, lingkungan, keadaan. Lewat ilmu pengetahuan, banyak cara yang dipakai oleh Allah untuk menjawab doa kita. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa, Tuhan, saya mengalami kesulitan hidup.
Saya ini sudah orang yang soleh. Saya ini orang yang baik. Kata orang begitu. Saya ingin punya penghasilan 25 juta per bulan. Supaya saya bisa bahagia. Lalu kemudian sebulan, 2 bulan, mungkin Bapak Ibu ya, ada yang mungkin memang mendapatkannya. Mungkin tiba-tiba dia mendapatkan hadiah, rezeki nomplok, atau tiba-tiba tanahnya di mana gitu kemudian dibeli orang lain. Begitu ya, yang harganya fantastis. Lalu wah, doa aku dijawab oleh Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang berkata, Tuhan, kok doaku belum dijawab? Penghasilanku masih pas-pasan. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jangan mengatakan bahwa perjanjian itu tidak berlaku. Perjanjian bahwa kita anak Allah, bahwa kita diberkati Allah masih tetap berlaku. Namun cara Allah menjawabnya berbeda. Mungkin saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu atau saya diberikan penghasilan yang melimpah, mungkin saja pada saat itu kita jatuh kepada kesombongan. Mungkin saja pada saat itu kita menjadi orang yang angkuh. Mungkin saja pada saat itu kita menghambur-hamburkan. Mungkin saja pada saat itu kita jatuh ke dalam dosa. Untuk segala sesuatu ada waktu yang terbaik Bapak Ibu. Maka ingatlah, ketika kita sudah merasa hidup baik, ketika kita sudah merasa kita sudah jalan yang benar, maka tetaplah berjalan dalam kebenaran itu. Tetaplah berjalan dalam kebaikan itu, tetaplah berjalan di dalam Kristus itu. Sekalipun mungkin situasi kita, situasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi belum sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Tapi Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan menjawab. Kiranya Kristus menguatkan dan meneguhkan kita dimanapun kita berada dengan segala pergumulan persoalan hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pujian untuk respons pemberitaan firman ini. Berkat kemurahan-Mu. Orang
Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, mari kita menaikkan syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Kristus mengajar kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran, untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan, untuk selalu percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Hanya Tuhan yang dapat kami andalkan dalam setiap situasi keadaan kami. Hanya Tuhan tempat kami berpegang. Pada hari ini ya Kristus, setiap anak Tuhan Jemaat Pok TNL Sunter, kami bermohon Tuhan jaga urapi mereka dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, pergumulan apapun yang mereka hadapi pada hari ini, Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan menjaga, melindungi. Tuhan menjadi sahabat bagi mereka dalam setiap langkah kehidupan. Kami membawa dalam doa kami bagi saudara-saudari kami, jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuhnya, dalam keadaan sakit atau pemulihan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga. Tuhanlah yang menjadi tabib bagi mereka. Tuhan pakai dokter, para medis, perawat, obat-obatan, orang-orang terkasih yang berada di sekitarnya untuk menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya, tiada hal mustahil bagimu ya Kristus. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang menderita engkau bahagiakan. Kami juga membawa dalam doa kami bagi pelayanan di Pok TNL Sunter. Setiap pelayanmu, orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam pelayanan, Tuhan jaga sertai mereka. Berikan kesehatan fisik, kesehatan mental, rohani untuk terus dapat melayani umatmu. Semata-mata hanya untuk kebesaran Kristus. Setiap program yang telah disusun, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya, agar pelayanan-pelayanan kami dapat berjalan dengan baik dan dirasakan oleh jemaat. Untuk situasi bangsa, negara, masyarakat kami saat ini, di mana telah dimulainya vaksin untuk wabah COVID ini, dan akan terus vaksin ini dijalankan. Biarlah ini menjadi salah satu jawaban atas doa-doa kami untuk kepulihan situasi kami. Tuhan bekerja lewat orang-orang yang menyelenggarakan vaksin ini. Tuhan juga bekerja lewat vaksin ini. Biarlah semakin banyak orang dikuatkan, semakin banyak orang disembuhkan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, pemimpin bangsa, negara, masyarakat, pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin TNI dan Polri, setiap orang yang berperan mengambil kebijakan dan keputusan terhadap bangsa negara kami. Tuhan jaga sertai dengan hikmat bijaksana, agar setiap keputusan yang diambil adalah untuk masyarakat, untuk pembangunan bangsa kami. Kami juga membawa dalam doa untuk situasi dunia, di mana bangsa kami menjadi bagiannya, di mana di banyak negara terjadi goncangan-goncangan politik, di mana di beberapa bagian terjadi bencana, termasuk di Nusantara kami. Tuhan hadir membantu, menolong mereka. Biarlah dunia ini menjadi lebih baik. Karena dunia ini pada awalnya baik seperti Tuhan ciptakan. Di atas segalanya kami mohon ampunkan kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, mengabulkan setiap doa permohonan kami ini, yang kami landaskan
dengan doa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat 2 yang berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Mengiringi persembahan kita angkat pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tebing. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Dijemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagi-Mu Allah Bapa di dalam surga. Syukur kami karena begitu banyak Engkau berikan dalam kehidupan kami. Begitu banyak kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu dengan rasa syukur kami mau memberikan persembahan kami. Memberkati persembahan ini Bapa, sehingga boleh dipakai di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah gereja POK TNIL Sunter. Dan ajar kami pribadi lepas pribadi, mampu memberi hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bimbing aku ya Tuhan. Jemaat yang Kristus kasihi, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai dan memberkati kehidupanmu dan keluargamu hari ini, esok dan untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.